Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja, kirim sejuta. Markas tentara tidak pernah membunuh. Lah kan semua berita sekarang, Ruslan ex TNI, pecatan TNI. Dia tidak pernah dipecat dari TNI. Putusan hanya menyatakan dia diberhentikan dari militer. Terpanggil, ini panggilan jiwa dan bentuk kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Kepada adikku Kapten Ruslan, jika sempat menonton video ini dari abangmu ini, saya hormat kepadamu. Karena saya tahu kamu berbuat itu bukan atas nama pribadimu, tapi kau berbuat untuk kecintaanmu kepada tanah air ini. Kekhawatiranmu terhadap bergesernya ideologi Pancasila oleh ideologi lain. Merintahkan prajurit saya nonton, itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya kepada prajurit saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Dan Bung Karni, ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI, untuk memperkokoh keyakinan tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. PKI ini sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI. Ojo kadrun itu kadal gurun, itu istilah PKI. Kadrun itu istilah PKI ketika ingin membunuh para kiai, namanya kadrun. Giveaway Rp100.000. Anda wajib untuk like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Pemenang akan dipilih secara random, totally random. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, 1. Terpanggil, ini panggilan jiwa dan bentuk kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau semua orang sekarang curiga terhadap apa yang dikatakan oleh saudara Ruslan atau tersangka Ruslan, begitu juga apa ada yang tidak menunggangi dia. Jadi kami juga di pihak tersangka mencurigai juga, ini penyidik ini siapa yang nunggangin. Maka begitu cepat dilapor tanggal 22 bulan 5, 23 hari Sabtu, 24 hari lebaran pertama, 25 lebaran kedua, 26 ditetapkan sebagai tersangka, SPDP dikeluarkan, gelar perkara di sana. Siapa yang menyuruh begitu cepat? Makanya bisa begitu cepat. Setelah itu 20 hari Rabu kosong, hari Kamis dengan pesawat khusus menjemput saudara Ruslan. Hari Jumat dengan pesawat khusus dibawa lagi ke Jakarta. Berapa biaya yang dikeluarkan negara hanya seorang Ruslan yang tadi kata profesor, kapten, ngomong aja nggak becus, isinya jadi nggak jelas. Untuk apa negara melakukan itu? Ada apa sebenarnya? Jadi saya harapkan analisanya lebih jauh. Kenapa polisi harus berbuat begitu? Jadi Ruslan ini pada tahun 2017 sekitar bulan 4 atau bulan 3 dia menangkap 5 TKA Cina. TKA Cina itu ditangkap karena bekerja tanpa ada visa. Adalah cuma visa turis ke sana di salah satu pertambangan, tidak perlu saya sebutkan namanya, ditangkap sama dia dan dia disuap oleh, saya tidak perlu sebutkan itu aparat,
untuk melepaskan itu. Dia bilang, kalau uang untuk saya oke, tapi kalau uangnya untuk melepaskan, sorry, no, katanya. Sehingga orang itu diproses yang 5. 4 bulan kemudian, bulan Agustus, dia dilempar ke satu tempat untuk bertugas di sana dengan 13 orang. Di sana, saya nggak usah sebutkan detailnya, ketemulah dengan LG. LG ini di sana adalah jawara, penjahat, pencuri. Sudah 2 kali membunuh orang, narapidana dan segala sesuatunya. Itu orang ditangkap oleh polisi. Lah, polisi memproses dong seharusnya kalau orang pencuri. Kenapa diserahkan kepada Ruslan? Tahu sendiri kalau seorang pencuri diserahkan kepada tentara apa jadinya, ya kan? Sehingga orang itu tanggal 15 datang lagi polisi mau memproses karena mencuri HP di kantor tentara. Emangnya polisi nggak punya kantor? Tanggal 16 dia ngabur, 16 malam dia datang mau nyerang poskonya si Ruslan. 16 malam. Tanggal 17 ketangkap lagi karena mencuri lagi. Markas Ruslan tentara tidak pernah membunuh. Ini amar putusannya bicara begitu. Ya, ini amar putusannya bicara begitu. Diceritakan sedemikian rupa semua kejadian. Kenapa orang bisa berani menyerang markas tentara? Kenapa orang mesti benci sama TNI? Saya bingung. Kenapa mesti dibawa TNI? Apa salah TNI? Ya? Tidak ada yang bawa ini TNI udah nggak sini. benar ini. Ya, Ada juga masalah senjata. Iya. Lah iya. Lah kan semua berita sekarang, Ruslan ex TNI, pecatan TNI. Dia tidak pernah dipecat dari TNI. Putusan hanya menyatakan dia diberhentikan dari militer. Dipecat dari dinas kemiliteran karena terbukti melakukan pembunuhan. Siapa itu kemudian ex Serdadu Trimatra? Anda belum menjawab itu, Bung Tonin. Nah, ini ya. Saya akan jawab, inilah cemerlangnya saudara Ruslan ini. Dia sebaik diberhentikan, dia berpikir, ini TNI ini kan sudah kebentuk 5 tahun, kebentuk 10 tahun, sudah bukan manusia biasa. Sudah dia mempunyai karakter, punya body, punya pemikiran yang berbeda dengan masyarakat yang belum jadi tentara. Bagaimana menggalang mereka yang dipecat-pecat ini? Makanya dia mendirikan Yayasan Serdadu Ex Trimatra Nusantara ini. SKAHU-nya ada, ya. Ada anggaran dasarnya, ada penasehannya, dia ketua, sekretaris ada. Jadi pemikiran cemerlang. Bagaimana supaya ex-TNI ini kalau sudah diberhentikan supaya tidak liar. Ini kan 3 angkatan ini, ada laut, udara, dan darat. Kalau polisi saya nggak tahu ikut apa nggak di sini. Nah, pemikiran seperti itu, ini maka digalang. Mantan pidana aja, narapidana itu ada kesatuannya supaya mereka bisa masuk ke dunia baru, punya komunitas. Ini ex-TNI dibiarin, nggak dipikirin oleh negara atau apa. Dia memikirkan cemerlangnya, makanya dia membuat namanya, kan sekarang era ITE, makanya dia membuat WA Group, ada di Jakarta grupnya, ada di mana-mana, ada ketua wilayahnya. Nah, Ruslan Buton, ada berapa anggotanya di sana? iya. Kalau yang saya tahu itu sudah sampai ribuan mereka. Jakarta aja sekitar 700. Pokoknya yang sudah diberhentikan, itu ikut menjadi anggota. Begitu mulia. Nanti saya kasih anggaran. Saya nggak sependapat kalau yang saya ngomongkan ini dibilang sinetron Korea. Berarti merendahkan derajat kami sebagai advokat, ya. Jadi kami ini sedang melakukan pembelaan, menyatakan fakta sesungguhnya, melakukan upaya hukum. Ya, melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum yang ada. Pra-peradilan sudah pasti. Kami sudah meminta untuk dilakukan penangguhan untuk melakukan SP3 terhadap perkara tersebut. Oke, baik. Kami sudah minta hadirkan ahli dulu, karena ketentuannya untuk orang jadi tersangka itu dia harus dipanggil dulu. Itu profesor tahu nggak aturan itu kan gitu, harus dipanggil dulu sebagai calon tersangka. Setelah dia calon tersangka terbukti dua alat buktinya, baru jadi tersangka. Jadi kalau nggak tahu jangan bilang ini sinetron. Saya katakan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja, kirim sejuta mati, dia isi orang terus. Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau.
Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI yang mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih. Kepada adikku Kapten Ruslan, jika sempat menonton video ini dari abangmu ini, saya hormat padamu. Karena saya tahu kamu berbuat itu bukan atas nama pribadimu, tapi kau berbuat untuk kecintaanmu kepada tanah air ini. Kekhawatiranmu terhadap bergesernya ideologi Pancasila oleh ideologi lain. Sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Kemudian baik yang kelima, saudara, putra-putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh partai komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan partai komunis Cina, saudara. Oke, menarik sekali atas video yang kita sama-sama saksikan tadi. Nah, setelah mendengar cuplikan-cuplikan tadi, itulah realitas yang terjadi di masyarakat kita yang seharusnya kita sama-sama renungi kembali bagaimana jalan keluarnya. Itu merupakan pendapat dari saya. Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya.